Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama Hastuti Prabawati. Sekarang kita mau belajar tentang tryout UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran sosial emosional di sekolah? Yaitu untuk membangun keterampilan sosial dan emosional peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dalam konteks sekolah, siapa yang perlu mempelajari keterampilan sosial emosional? Yaitu peserta didik dan semua orang dewasa yang ada di sekolah, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Mengapa guru dan orang dewasa lainnya di sekolah harus mempelajari keterampilan sosial emosional? Agar mereka dapat memberikan contoh positif dan mendukung pembelajaran peserta didik secara optimal dan holistik. Bagaimana pengembangan kecerdasan emosional melalui pembelajaran sosial dan emosional berkontribusi terhadap kemampuan seseorang dalam menavigasi situasi sosial yang kompleks? Yaitu kecerdasan emosional membantu meningkatkan keterampilan seseorang untuk memahami dan mengelola emosi. Mengapa penting bagi sekolah untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional peserta didik? Karena keterampilan sosial emosional berdampak pada keberhasilan akademis. Dari pernyataan berikut, manakah yang tidak merefleksikan hubungan antara keterampilan sosial dan emosional peserta didik dan proses pembelajaran? Yaitu keterampilan sosial dan emosional peserta didik membantu mendukung kesejahteraan emosional guru. Bagaimana kaitan antara pembelajaran sosial dan emosional dengan penguatan profil pelajar Pancasila? Kaitannya yaitu pembelajaran sosial emosional membantu menguatkan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Bagaimana keterampilan sosial emosional dapat membantu seseorang menjadi lebih resilient atau berdaya letting tinggi? Yaitu keterampilan sosial emosional membantu meningkatkan kemampuan peserta didik untuk pulih dari kesulitan dan stres karena mereka mampu mengelola emosi mereka dengan baik. Dari contoh-contoh di bawah ini, menurut Bapak Ibu, mana yang bukan merupakan alasan tepat bagi pentingnya meningkatkan keterampilan sosial dan emosional orang dewasa di sekolah? Yaitu keterampilan sosial dan emosional membantu peserta didik untuk memahami dan berinteraksi dengan pendidik secara efektif. Jika ditarik ke dalam lingkup yang lebih luas dan lebih lebar, pengembangan keterampilan sosial emosional membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Mana dari pernyataan di bawah ini yang menurut Bapak Ibu tidak mencerminkan hal tersebut? Yaitu pembelajaran sosial emosional membantu meningkatkan tingkat kesehatan fisik masyarakat sehingga individu di masyarakat lebih sehat. Berikut ini adalah kompetensi sosial emosional menurut Kasal, kecuali manajemen proses pembelajaran. Apabila seorang guru telah mampu menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda, seperti dengan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan lainnya, artinya guru tersebut telah memiliki kompetensi sosial emosional, yaitu kompetensi relation skills. Dalam konteks pembelajaran sosial emosional, mengapa penting untuk memahami perspektif perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu agar dapat merumuskan standar yang sesuai dengan usia dan tugas perkembangan peserta didik?
Ada beberapa teknik untuk melatih keterampilan sosial emosional atau KSE. Di antaranya adalah teknik STOP. Teknik ini diterapkan untuk melatih keterampilan sosial emosional berikut ini, yaitu manajemen diri. Bagaimana penerapan teknik empathy walk secara efektif dapat berkontribusi pada pengembangan kompetensi sosial emosional peserta didik dengan menggabungkan elemen kegiatan lapangan dan refleksi, yaitu dengan memahami variasi budaya di lingkungan sekitar dan meresapi pengalaman tersebut. Seorang guru berkomitmen untuk menciptakan atmosfer yang mendukung keberagaman dan melibatkan setiap peserta didik dalam pembelajaran. Dari pilihan di bawah ini, pilihlah pernyataan yang paling efektif, yaitu memulai dengan cerita inspiratif yang terkait dengan keberagaman dan memberikan ruang untuk berbagi pengalaman peserta didik. Suatu sekolah memutuskan untuk menerapkan strategi pengambilan keputusan yang dikenal dengan singkatan POOCH, Problem, Option, Outcomes, Choice, How. Strategi ini diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab. Berikut adalah pernyataan yang benar terkait pengembangan kemampuan tersebut adalah: penggunaan strategi POOCH membantu peserta didik membuat keputusan beralasan setelah menganalisis informasi. Di sekolah, Adam seringkali merasa stres karena tekanan tugas-tugas akademis yang menumpuk. Salah seorang guru memberikan saran kepada Adam untuk mencoba teknik menghitung sampai 10. Ketika merasa tertekan, Adam mencoba teknik tersebut dan menyadari bahwa itu membantunya untuk lebih tenang dan fokus. Berdasarkan contoh ini, manajemen diri dan motivasi apa yang sedang Adam kembangkan, yaitu mengelola emosi diri melalui teknik menghitung sampai 10. Seorang guru harus mampu merancang pembelajaran dengan menggunakan kerangka 3 signature praktis, yaitu pembukaan yang hangat dan inklusif, kegiatan yang menantang, serta melibatkan peserta didik, dan penutupan yang optimis. Dengan alasan pembukaan yang hangat perlu untuk membantu keterhubungan komunitas dan terkoneksi dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Guru ingin mengakhiri sesi pembelajaran dengan penutupan yang optimis sesuai dengan kerangka 3 signature practice. Sebelum penutupan, guru merencanakan sebuah refleksi bersama tentang pembelajaran hari itu. Namun beberapa peserta didik terlihat masih belum sepenuhnya memahami konsep yang diajarkan. Sebaliknya, beberapa peserta didik lainnya tampak antusias dan siap untuk belajar lebih lanjut. Bagaimana guru dapat mengelola situasi ini dan menciptakan penutupan yang tetap optimis sambil memastikan bahwa setiap peserta didik merasa diakui dan didukung, yaitu dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada seluruh kelas untuk memotivasi peserta didik yang masih membutuhkan pemahaman tambahan. Keadaan emosi berkelanjutan yang ditandai dengan suasana hati dan sikap positif, hubungan positif dengan peserta didik dan guru lain, ketahanan, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman belajar mereka di sekolah.
Definisi yang disampaikan di atas merupakan definisi dari kesejahteraan psikologis peserta didik atau student well-being. Meningkatkan kesejahteraan psikologis warga sekolah dapat diwujudkan melalui komitmen kita sebagai seorang pendidik untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional diri kita sendiri sebagai orang dewasa. Kasal menjelaskan bahwa pengembangan keterampilan sosial emosional oleh orang dewasa di sekolah dapat dilakukan melalui 3 upaya, yaitu berkolaborasi, belajar, dan menjadi teladan. Guru dapat melakukan upaya belajar untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional dirinya sendiri. Salah satu upaya belajar yang dapat dilakukan oleh guru diantaranya adalah dengan melakukan refleksi terhadap keterampilan sosial dan emosional pribadi atau dirinya sendiri. Guru dapat melakukan upaya berkolaborasi untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional dirinya sendiri. Berikut ini mana yang bukan termasuk contoh upaya berkolaborasi tersebut, yaitu melakukan refleksi terhadap keterampilan sosial dan emosional pribadi atau dirinya sendiri. Mengapa praktik pendidikan yang mendukung keterampilan sosial dan emosional dianggap dapat berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis atau well-being peserta didik? Karena membantu peserta didik untuk dapat memahami dan mengelola emosi mereka, sehingga mereka cenderung lebih mampu menciptakan hubungan yang positif, memiliki motivasi yang tinggi, dan mengalami kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Salah satu contoh tindakan yang dapat dilakukan pendidik untuk menjadi teladan bagi peserta didik dalam upaya menguatkan kompetensi sosial emosional adalah dengan menerapkan dan kemudian mengartikulasikan strategi yang digunakan kepada peserta didik ketika pendidik berupaya mengelola emosi saat menghadapi situasi yang sulit. Mempelajari kompetensi budaya adalah salah satu hal yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kapasitas diri dalam menerapkan kompetensi sosial emosional. Selain memperluas pengetahuannya tentang budaya orang lain, apalagi yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengembangkan kompetensi budaya bagi dirinya, yaitu dengan membangun kesadaran akan identitas budaya pribadi. Mengapa kolaborasi di antara warga sekolah seperti peserta didik, guru, dan staf dianggap memiliki manfaat signifikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesejahteraan psikologis? Karena kepercayaan dan saling pengertian yang ditingkatkan melalui kolaborasi membentuk fondasi yang kokoh dan berkelanjutan untuk kesejahteraan psikologis individu dan kolektif. Peserta didik dan warga sekolah dapat melihat langsung bagaimana tekanan yang dihadapi guru dalam kehidupan sehari-hari. Dari pernyataan berikut ini, manakah yang menurut Bapak Ibu merupakan dampak dari upaya yang dilakukan guru untuk meneladankan kompetensi sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Yaitu peserta didik dan warga sekolah dapat melihat langsung bagaimana keterampilan sosial dan emosional digunakan dan membantu mengelola tantangan sosial dan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Sekelompok guru di sebuah sekolah menengah pertama melakukan pertemuan untuk mendiskusikan data hasil survei lingkungan belajar. Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa hubungan antara guru dan peserta didik di sebuah jenjang kelas kurang berjalan dengan baik. Pengungkapan ini mengarahkan semua guru-guru yang mengajar
di jenjang kelas tersebut untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut, baik dengan sesama guru dan juga dengan sesama peserta didik di jenjang kelas itu untuk mencari solusi dalam upaya memperbaiki keterampilan berelasi mereka. Berdasarkan deskripsi situasi di atas, apa sebenarnya yang dilakukan oleh guru di atas, yaitu berkolaborasi untuk meningkatkan keterampilan sosial dan emosionalnya. Dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak, Anda diminta kepala sekolah untuk menggali data tentang kebahagiaan peserta didik di sekolah. Anda pun melakukan survei kepada seluruh warga sekolah dan memperoleh data yang banyak sekali. Hanya saja Anda kebingungan menindaklanjuti data-data tersebut. Sebagai guru yang ditunjuk sebagai koordinator, tindakan apa yang Anda prioritaskan, yaitu mengajak guru lain untuk mendiskusikan hasil survei. Anda datang ke sekolah setengah jam lebih lambat dikarenakan harus mengantar anak Anda ke dokter. Anda sebenarnya sudah berusaha untuk mengantar lebih pagi, namun ternyata tetap terlambat. Di satu sisi ada kesepakatan yang berlaku di kelas Anda bahwa toleransi keterlambatan adalah 15 menit. Sebagai guru kelas, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Yaitu meminta maaf dan membuat kesepakatan konsekuensi dengan peserta didik. Sebelum berangkat ke sekolah hari ini, Anda berkonflik dengan pasangan yang berdampak terhadap suasana hati yang kurang baik. Anda sebenarnya sedang tidak ingin bertemu dengan banyak orang, namun peserta didik Anda menunggu di kelas. Jika menemui situasi tersebut, apa yang Anda lakukan sebagai guru kelas? Yaitu melupakan konflik sementara dan membuka aktivitas pembelajaran dengan hangat. Anda ditugaskan kepala sekolah untuk mengikuti lomba menulis artikel ilmiah, dan Anda pun mendaftar di kegiatan tersebut dikarenakan banyaknya kegiatan administrasi di sekolah yang harus diselesaikan. Anda baru menulis artikel di hari terakhir. Hasilnya cukup mengecewakan karena Anda tidak memenangkan lomba tersebut. Sebagai satu-satunya guru yang mengikuti lomba itu, apa yang Anda lakukan? Yaitu akan mencatat semua tugas-tugas agar tidak ada yang terlupa lagi. Anda ingin mengganti tata ruang kelas dengan melibatkan pendapat peserta didiknya. Dengan antusias, peserta didik memberikan usulan dan pendapatnya. Anda sangat mengapresiasi hal tersebut. Namun Anda menyadari bahwa ide dari peserta didik ternyata kurang sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai guru kelas, apa tindakan yang Anda lakukan? Yaitu melakukan evaluasi bersama peserta didik tentang ide mereka. Salah seorang peserta didik di kelas Anda sudah seminggu tidak masuk sekolah dikarenakan sakit. Sebagai guru kelas, Anda bermaksud mengajak teman-temannya untuk menjenguk. Hampir seluruh peserta didik dengan antusias merespon ajakan tersebut. Namun ada 5 orang yang menolak karena khawatir akan tertular. Tindakan apa yang akan Anda prioritaskan bila Anda menghadapi situasi tersebut? Yaitu mengajak semua teman menjenguk dengan memastikan bahwa peserta didik itu aman dikunjungi. Sinta adalah keponakan Anda yang bersekolah di tempat Anda mengajar. 1 tahun terakhir ia mengalami kesulitan konsentrasi dan penurunan nilai dikarenakan kondisi orang tuanya yang sering berkonflik di rumah. Ketika Anda menyampaikan kepada orang tua, mereka meminta Anda untuk membantu menilai Sinta. Anda ingin menolak permintaan tersebut, namun merasa iba dengan Sinta. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Yaitu meminta orang tua untuk bersama-sama membantu Sinta tanpa melakukan pelanggaran etika. Di pertemuan hari ini, Anda ingin peserta didik memberikan contoh-contoh konkret dari setiap sila Pancasila.
Ketika Anda mencoba menanyakan satu persatu, ternyata mereka tidak dapat menyebutkan sila-sila Pancasila tersebut. Padahal Anda telah menyampaikan materi tentang sila Pancasila beserta simbolnya masing-masing pada pertemuan sebelumnya. Sebagai guru PPKN, bagaimana Anda menyikapinya? Yaitu membagi kelas ke dalam 5 kelompok berdasarkan sila dan mendiskusikan contoh di tiap kelompoknya. Anda membeli makan siang di kantin, namun melihat antrian panjang di kasir. Ketika kasir melihat Anda tidak membayar, ketika kasir melihat Anda ingin membayar, ia mempersilahkan Anda untuk langsung ke depan karena Anda seorang guru. Anda sebenarnya ingin mengantri sebagaimana yang biasanya Anda ajarkan. Namun Anda sedang terburu-buru mempersiapkan materi pelajaran berikutnya. Apa tindakan Anda bila menghadapi kasus ini? Yaitu mengantri untuk menjadi contoh bagi guru dan peserta didik. Sekolah Anda melaksanakan program untuk mengasah empati peserta didik dikarenakan tingginya kasus perundungan yang ada di sekolah. Setelah dilaksanakan program selama 1 semester, Anda merasa tidak ada perubahan yang signifikan. Hal yang sama juga dirasakan oleh guru lain. Di sisi lain, Anda tidak menjadi panitia dari program tersebut. Sebagai salah satu guru di sekolah itu, apa tindakan yang Anda lakukan? Yaitu memfasilitasi diskusi antara guru yang menjadi panitia dan non-panitia. Di kelas Anda ada sekelompok peserta didik yang tampak dominan di kelas, namun ada pula peserta didik yang cenderung pasif dan malu bila harus tampil di depan umum. Selaku guru kelas, Anda sudah meminta kepada semua peserta didik untuk meningkatkan keberaniannya dan menyampaikan pendapat, namun belum ada perubahan yang signifikan. Jika menemui kasus tersebut, apa yang Anda lakukan? Yaitu meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. Anda ditugaskan membimbing peserta didik dalam menghadapi lomba olimpiade antar sekolah. Ketika mengetahui peserta dari sekolah lain, Anda menyadari bahwa kompetisinya akan sangat tinggi. Namun Anda tetap berupaya membimbing peserta didik yang menjadi tanggung jawab Anda secara intensif. Ternyata tim yang Anda bimbing belum berhasil menjadi juara, sehingga membuat para peserta didik Anda merasa kecewa. Sebagai guru mereka, bagaimana Anda menyikapinya? Dengan mengidentifikasi penyebab kekalahan. Anda adalah guru fisika kelas 12 yang sedang memberikan materi tentang gelombang elektromagnetik. Di kelas banyak peserta didik yang tampak bingung dan mengajukan banyak pertanyaan. Anda sebenarnya ingin meneruskan menjawab pertanyaan mereka, namun waktu untuk mata pelajaran Anda tersisa 15 menit. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? Yaitu meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. Suatu ketika ada salah seorang rekan guru yang berkomentar negatif tentang cara mengajar Anda. Anda sebenarnya berupaya menerima komentar itu sebagai sebuah masukan. Meskipun demikian, Anda merasa kurang nyaman karena ia menyampaikannya di depan murid-murid di kelas Anda. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Yaitu mengambil sikap tenang dan mengucapkan terima kasih. Sekolah Anda menjalin kerjasama dengan puskesmas terdekat untuk menjamin kesehatan fisik seluruh peserta didik. Meskipun demikian, Anda merasa lembaga yang diajak bekerjasama tersebut tampak kurang berperanan. Masih banyak peserta didik yang sering tidak masuk dikarenakan alasan sakit. Sebagai guru yang memiliki tugas tambahan untuk mengelola UKS, apa tindakan Anda? Yaitu mengajak diskusi pihak puskesmas untuk mengevaluasi kegiatan yang berjalan.